Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Michelle, kelas 9 di Hidayat Boarding School Ahwat, akan mempresentasikan aplikasi Bitakwa yang saya buat menggunakan bahasa Kotlin di Android Studio. Apa itu Bitakwa App? Bitakwa App dibuat untuk mempermudah pengguna dalam berdoa sehari-hari, menghitung zakat, mengetahui jadwal sholat, dan menonton video kajian. Tentang dashboard Islami. Dashboard Islami adalah tampilan yang menunjukkan fitur utama dan dashboard inspirasi dakwah pada aplikasi. Komponen yang digunakan yaitu ada constraint layout, recycler view, card view, adapter, model, kalender, branchman, for looping, dan intent. Sekarang saya akan menunjukkan demo aplikasi Takwa. Ketika aplikasi diklik, maka akan muncul splash screen, lalu setelah itu akan muncul dashboard Islami yang menampilkan header, kata sapaan, menu kategori, dan poster Islami. Sekarang saya akan menampilkan kode dalam pembuatan aplikasi dashboard Islami. Di sini saya menggunakan scroll view yang berfungsi untuk membuat tampilan dapat di-scroll ke atas dan ke bawah. Lalu saya menggunakan constraint layout agar tampilan dashboard Islami menjadi responsif. Selanjutnya saya menggunakan image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar, dan saya menggunakan text view yang berfungsi untuk menampilkan teks. Selanjutnya saya menggunakan horizontal scroll view yang berfungsi untuk membuat tampilan menu item menjadi bisa di-scroll ke samping kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan image view ini berfungsi untuk menampilkan gambar icon menu doa. Icon ya. Terus text view berfungsi untuk menampilkan teks doa-doa. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini saya menggunakan text view untuk menampilkan teks inspirasi. Dan di sini saya menggunakan recycler view yang berfungsi untuk memunculkan data poster Islami yang berulang. Sekarang kita akan masuk ke dalam list item. Di sini saya menggunakan card view yang berfungsi untuk menampilkan tampilan card atau kartu. Lalu di dalamnya saya menggunakan image view yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Sekarang saya akan menampilkan model. Model berfungsi agar recycler view tahu data apa yang harus ditampilkan. Dan di sini saya menggunakan data class yang berfungsi untuk menampung data. Di dalamnya terdapat variabel inspiration image model dengan tipe data integer dan value 0. Selanjutnya saya akan menampilkan data. Di sini terdapat variabel inspiration image yang berfungsi untuk menampilkan daftar gambar dari drawable. Lalu di sini terdapat variabel list data yang berfungsi untuk memproses data dari variabel inspiration image. Di sini terdapat get yang berfungsi untuk menampung data dari hasil looping. Lalu di sini ada position untuk
position yang berfungsi untuk mengatur item sesuai posisinya. Sekarang kita ke adapter. Adapter berfungsi untuk menjadi penghubung antara data dan tampilan. Adapter juga bertugas untuk mengatur list. Di sini terdapat list view holder yang berfungsi untuk mengatur item. Lalu di dalamnya terdapat variabel image photo dengan komponen image view yang menampilkan ID image. Lalu di sini terdapat on-grid view holder yang berfungsi untuk menentukan layout atau tempat data yang akan ditampilkan. Dan di dalamnya terdapat layout item row inspiration. Di sini terdapat on-bind view holder yang berfungsi untuk mengenalkan adapter ke itemnya. Lalu di sini terdapat glide, yaitu library untuk menampilkan gambar pada recycler view. Terakhir, get item count yang berfungsi untuk menentukan jumlah data yang akan ditampilkan. Di sini kita berada pada dashboard activity. Di sini terdapat 3 function. Pertama ada init recycler view inspiration, berfungsi untuk menampung codingan recycler view. Lalu di sini terdapat init header yang berfungsi untuk menampung codingan header, dan di sini terdapat init nav menu yang berfungsi untuk menampung codingan navigation menu. Selanjutnya, di sini kita berada pada init recycler view inspiration. Di dalamnya terdapat variabel list yang berfungsi untuk recycler view meminta data ke adapter, kemudian adapter meminta data ke model. Selanjutnya di sini terdapat set has fixed size yang berfungsi untuk mengatur ukuran recycler view menjadi fix atau responsif. Di sini terdapat add all. Kenapa pakai add all? Karena menambah datanya lebih dari 1. Lalu di sini terdapat linear layout manager yang berfungsi untuk membuat tampilan recycler view-nya menjadi linear atau ke atas ke bawah. Lalu di sini ada adapter yang berfungsi untuk memanggil adapter yang sudah kita buat. Lanjut, kita berada pada function init header. Di sini terdapat variabel time now yang berfungsi untuk menampilkan waktu sekarang. Lalu di sini terdapat time format yang berfungsi untuk menampilkan format waktu dengan format HH atau hours yang berarti jam. Di sini terdapat percabangan when ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam sampai 6 pagi, maka header akan menampilkan header dashboard night. Lalu ketika waktu menunjukkan pukul 7 pagi sampai 12 siang, maka header akan menampilkan header dashboard morning. Begitu juga dengan yang lainnya. Lanjut, kita berada pada function init nav menu. Ketika kita mengklik icon menu doa, maka tampilan akan berpindah pada menu doa activity. Dan ketika kita klik icon menu jadwal salat, maka tampilan akan berpindah ke menu jadwal salat activity. Begitu juga dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.